Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak sekalian, SMA Mambaul Ma'arif Kecamatan Langgam. Pada hari ini kita membuat penyuluhan seputar narkoba karena kalian adalah generasi muda, maka tema yang cocok pada penyuluhan kali ini adalah bahaya narkoba. Yang pertama, Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, innamal khamru, sungguhnya khamar, wal maisir, judi, wal ansab, memberikan sembelihan ataupun persembahan untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah, berjudi, rijisun min amalis syaitan, itu adalah amal perbuatan kotor, najis, termasuk amalnya setan. Maka jauhilah, fajtanibuhu la'allakum tuflihun, jauhilah supaya kalian beruntung. Jadi yang jadi titik utama di sini adalah kalau bahasa Al-Qur'an adalah khamar. Khamar itu terbuat dari anggur, dulu diperas airnya kemudian dibusukkan. Maka itulah diminum ataupun diolah dengan berbagai macam gaya lah sekarang. Itu khamar. Di Quran tidak ada ganja, enggak ada lem, nggak ada narkoba bahasanya. Namun di dalam ilmu usul fikih, khamar itu karena dia memabukkan, maka dikiaskanlah segala benda-benda yang bisa memabukkan. Maka itu hukumnya haram. Itulah termasuk narkoba, ngisap lem, sabu-sabu, ganja dan lain-lain sebagainya. Maka itu hukumnya haram. Dari segi ilmu kesehatan, di antara 5 efeknya ini adalah, ini efek yang paling dominan, yang 5 ini menurunkan kesadaran ataupun ingatan. Jadi kalian harus hati-hati. Kalau sudah turun kesadaran ataupun ingatan kita itu, maka kadang-kadang yang keluar dari mulut kita tak tahu. Kadang-kadang rahasia kita sebutkan. Atau kadang-kadang nama orang tua kita sebutkan, kita tidak tahu. Yang namanya hilang kesadaran, ya kan. Baru yang kedua adalah dehidrasi. Dehidrasi ini bisa jadi dia seperti kejang-kejang nanti, ataupun panas badannya dan lain-lain sebagainya. Ini juga harus kita tahu bahayanya. Baru yang ketiga itu merubah sel di otak. Merubah sel di otak. Kalau otak kita berubah selnya, maka tentu ini sangat berbahaya. Bisa nanti kita stres, yang mana tadi anggapan kita menghilangkan kesuntuan kita, tidak. Padahal merusak otak kita. Baru mengganggu kualitas hidup. Tentu mengganggu, apalagi kalau sudah kecanduan. Yang mana lagi asik kita belajar, tiba-tiba ingin kita menghisap narkoba ini. Kalau nggak ada uang bagaimana? Belum lagi bahayanya, bahaya hukumnya. Baru yang terakhir adalah kematian. Memang bisa menyebabkan mati dia. Namanya aja penyakit, kita masukkan ke tubuh. Maka oleh sebab itu, kita anak muda harus sadar ini. Sadar kita akan masa depan kita. Yang mana kalau kita candu ataupun kita berani mengonsumsi narkoba ini, masa depan kita akan hancur. Okelah kalau bisa berubah, dibawa rehabilitas ke BNN. Kalau orang tua kita tidak mampu bagaimana? Maka hancurlah masa depan kita. Kamu mudaratkan dirimu, kamu mudaratkan keluargamu. Maka inilah yang kamu pikirkan dengan baik. Hati-hati betul. Jangan sampai kita terperosok ke lubang yang satu ini. Kalau kita mau mencari kesenangan, carilah kesenangan bukan di sini. Ini sifatnya semu dia ini. Carilah kesenangan itu di dalam hobi kita, atau carilah kesenangan itu dalam beribadah kepada Allah, zikir, baca Quran. Tidak bisa di situ bergaul kita dengan orang-orang baik. Jadi jangan coba-coba mendekati narkoba ini. Inilah 5 bahayanya. Belum lagi hukumnya. Yang mana kalau sudah kita rusak otak kita ini, maka kita sangat berdosa besar. Apalagi kalau kita sudah sempat gila
gara-gara ini, maka dosa besarlah yang datang kepada kita. Jadi oleh sebab itu anak-anak sekalian, saya harapkan sebagai penutup singkat daripada kita ini, penyuluhan singkat kita ini, sadarlah kalian akan masa depan, dimana kalau kalian coba mendekati narkoba dan sejenisnya ini, akan hancurlah masa depan kalian. Ini yang dapat saya katakan, saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa kalian renungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.